Om Swastiastu, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa kembali bersama saya Ririn Dwi Jayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Surya Wisata Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara: pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Ketiga, menganalisa penerapan strategi berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Keempat, menyusun RPP berdiferensiasi. Dan yang kelima, pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, guru dapat menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid yang terdiri dari 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan sebuah tugas yang mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan, namun dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai. Mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Tujuan memperhatikan kesiapan belajar murid berdasarkan tingkat kebutuhan belajar murid ini adalah untuk memastikan bahwa semua siswa diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. Dalam proses pembelajaran, memenuhi kesiapan belajar murid terlihat pada bagaimana guru menyiapkan materi pembelajaran atau berdiferensi konten yang beragam. Minat belajar murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri, yang sering disebut minat situasional dan minat individu. Tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pelajaran. Ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu memilih cara belajar yang paling baik. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, pemenuhan profil belajar murid dalam proses pembelajaran dapat terlihat dalam kegiatan pengerjaan tugas dari materi yang dipelajari atau berdiferensiasi proses sesuai dengan gaya belajar yang mereka minati. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan beberapa cara, antara lain
mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, menggunakan berbagai bentuk asesmen formatif, termasuk juga asesmen awal, berbicara dengan guru murid sebelumnya, melihat rapot murid pada jenjang sebelumnya, serta mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Untuk membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal, guru dapat menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berdiferensiasi konten. Merupakan materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, minat, dan atau profil belajar murid. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk. Berdiferensiasi proses merupakan metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain, yang disesuaikan dengan gaya belajar dan berdiferensiasi produk, di mana siswa diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi keterlibatan siswa yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Keterkaitan antar modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, di mana untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1, di mana dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak, guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Keterkaitan modul 1.3 dengan modul 2.1 merupakan pembelajaran berdiferensiasi dapat dijadikan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1, di mana dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1, semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu Guru. Terima kasih dan salam bahagia. Om Santi Santi Santi.